kalian. Maksudnya mulut kita masih bisa bicara, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada bukti-bukti yang tercatat tentang diri kita. Ini luar biasa sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengawasi kita. Pengawasan itu tercatat, tertulis, sangat modern. Bahkan kalau di sini itu dalam hadis ini Ta'ir, seperti burung. Maksudnya adalah kode-kode cahaya. Yang kita bicarakan ini kode, bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah itu maksudnya tidak akan pernah terhapus kalimat yang diucapkan dalam lisannya, kalimat la ilaha illallah. Pasti ada, kodenya adalah warna hijau. Uhdur, Ta'irul Uhdur itu burung yang hijau itu kodenya seperti itu. Hijau cahayanya atau titik-titik tertentu dari makna itu. Subhanallah. Nah, ini catatan hadis Nabi SAW. Nabi itu patana, orang yang cerdas. Beliau cerdasnya ini dapat adalah kalimat yang bahkan harus kita bawa sampai kepada kematian kita, hatta ya tikal yakin, sampai kematian itu datang kepada kita semuaan. Wa min qalil Imam Nawawi, dari perkataan Imam Nawawi, beliau berkata, yaqulu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah bilisanihi au fi qalbihi, dalam lisan atau hatinya, kharaja min fihi, maka keluarlah dari mulut orang yang mengatakan la ilaha illallah itu ta'irun, burung. Ta'irun itu burung. Ahdaru lahu janahani abayadani mukallani biduri wal yakuti yash'adu ila samai. Keluarlah dari mulutnya itu burung hijau, uhdur itu hijau, dengan mengepakkan dua sayap putihnya, abyad itu putih, terbang tinggi dia ke langit. Fayusma'u lahu dawi tahtal arsi kadawin nahli, sampailah dia ke ufuk aras bagaikan, dengan berbunyi bagaikan lebah. La ilaha illallah itu menghasilkan cahaya hijau. Kalau diistilahkan ta'ir, burung. Dalam hadis lain sama juga, orang yang meninggal dunia, kemudian dia termasuk di dalam yang yurjakun, yang mendapatkan inda rabbihim yurjakun, mendapatkan nikmat di sisi Allah, itu disebut di dalam hadis Nabi itu seperti burung-burung ta'ir, burung-burung yang terbang langsung ke alam lahut, atau disebut juga orang al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sama, mirip dengan hadis yang satu itu. Fayuqalu lahu uskun, maka di langit itu ada yang berkata, fayaqulu, diamlah kalian, diamlah kamu. Lalu burung itu fayaqulu berkata, la, aku tidak akan diam, hatta, sehingga takfira li sahibihi, kecuali hatta, sehingga atau kecuali engkau memberikan ampun bagi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, yang sekarang ini diwakili olehku, kata burung itu. Subhanallah. Fayukfaru liqailiha, maka orang yang berkata itu Allah pun mengampuni orang tersebut. Summa yuzmalu ba'da zalika li ta'iri sab'una lisanan taghfiru li sahibihi ila yaumil qiyamah, sehingga kemudian diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala sab'una lisanan, 70 lisan, maksudnya 70 burung yang berzikir-zikir bagaikan burung ya, atau bagaikan burung yang meminta ampunkan kepada Allah li sahibi,
kepada orang yang tadi berzikir kalimat la ilaha illallah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa ijakana yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ja'azalika ta'iru, maka akan datang burung itu, yakunu qaidatu wa dalilahu ilal jannah, yang akan memberikan bimbingan kepada orang yang menyebut la ilaha illallah tadi untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kalimat kode. Manusia itu hidup dengan kode. Bahkan ada begini, penelitian menyebutkan tubuh manusia itu hancur. Ada satu yang tidak akan pernah hancur pada tubuh manusia itu, yaitu bagian belakang dari sulbi manusia. Jadi kalau tulangnya nanti dikubur sampai tulang-tulangnya itu, nanti ada bagian sulbi, tulang sulbi yang tidak hancur. Entah kapan, jutaan tahun mungkin baru hancur atau bagaimana, tapi itu tidak hancur menurut penelitian. Luar biasa. Dan ternyata seluruh sistem daripada tubuh kita terletak di dalam sulbi itu. Catatan. Kalau di dalam Al-Quran kemarin kita katakan yang surah Yasin itu, al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah kita hafal. Mulut kita nanti dikunci, tapi tangan-tangan kamulah yang akan berbicara di hadapan Tuhan. Maksud tangan itu yadun di situ mungkin bukan tangan seperti ini, tapi nanti perwakilan kode-kode itu bagaikan chip. Jadi kita ini sudah diciptakan Allah seperti chip. Kalau ada handphone, di dalam handphone itu ada memori, maka segala aktivitas kita itu di handphone itu tercatat di memori itu. Jadi seperti memori itu. Di dalam memori itu ada cahaya-cahaya, ada cahaya-cahaya yang secara jahir itu adalah tembaga, terlihat seperti tembaga kuningan, tapi di dalam kuningan itu ada catatan-catatan kode-kode. Jadi kita itu di akhirat itu bagaikan kode seperti itu. Chip kita ada semuanya masing-masing. Di antara kode itu diberitahukan Tuhan adalah, kami tutup mulut kalian. Maksudnya mulut kita masih bisa bicara, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ada bukti-bukti yang tercatat tentang diri kita. Ini luar biasa sekali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengawasi kita. Pengawasan itu tercatat, tertulis, sangat modern. Bahkan kalau di sini itu dalam hadis ini to'ir, seperti burung. Maksudnya adalah kode-kode cahaya. Yang kita bicarakan ini kode, bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah itu maksudnya tidak akan pernah terhapus kalimat yang diucapkan dalam lisannya, kalimat la ilaha illallah. Pasti ada kodenya, adalah warna hijau. Uhdur, to'irul uhdur itu burung yang hijau itu kodenya seperti itu, hijau cahayanya, atau titik-titik tertentu dari makna itu. Subhanallah. Nah ini catatan hadis Nabi SAW. Nabi itu patana, orang yang cerdas. Beliau cerdasnya ini dapat menjelaskan yang johir. Kalau kita johir saja pada umumnya, kalau beliau menambahkan yang batin, yang tidak terlihat, bahkan batinul batin, di batinnya, di dalam batinnya. Itu hadis Nabi SAW. Sampai ke sana dalam hadis Nabi SAW. Karena itu kata Syekh Habib Ahmad Masyhur Ibnu Toha Al-Hadad Al-Alamah Al-Jalil Ad-Da'i ilal Haq. Beliau adalah seorang da'i yang berjuang dari Yaman. Beliau mengatakan, seorang Habib, ada 4 kalimat di dalam Al-Quran, arba'u kalimat biha, yang sebagai sebuah tegaknya di dalam agama, qomatil millah. Qomatil millah itu tiang dari agama itu. Seperti firman Allah pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata beliau, kata Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Kemudian ada lagi Quran surah Toha ayat 14. Innani, sesungguhnya aku, anallahu, adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Maaf, kalau agama, di dalam agama Nasrani, kitab
Bible mereka. Kalau kita menyebut Injil, mereka itu Bible. Injil itu istilah kita Islam ya. Kalau mereka orang Kristen itu sebenarnya Bible. Jadi jangan menyebut Bible itu dengan Injil, karena Bible yang di tangan mereka itu bukan Injil. Saduran-saduran, catatan-catatan saja lagi yang tidak bisa, bukan pada aslinya. Jadi saya menyebut Bible ya, tidak Injil. Itu tidak ada kalimat ucapan misalnya Isa berkata, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, tidak ada. Tidak ada seperti kalimat kita dalam agama kita. Kalau dalam agama kita ini di dalam Al-Quran, surah tadi, surah Toha ayat 14, innani, satu kali, sesungguhnya aku, taukidnya luar biasa. Anallah adalah Allah, la tidak ada, tidak ada lagi, ilaha tidak ada Tuhan selain ana, aku, dua kali, fa'budni, sembahlah aku, tiga kali. Apa maksud ini? Secara kebahasaan kalau sudah innani itu tidak perlu lagi la ilaha illallah seharusnya, tapi diulang Allah lagi sampai tiga kali. Nah itu maksudnya, tegasnya bahwa menunjukkan Allah itu sebagai nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ilmu tauhid, zat wajibal wujud. Yang ketiga, Quran surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang sering kita baca yang disebut dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la taqudu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ini sampai ayat kursi ini itu menunjukkan kalimat la ilaha illallah. Jadi lumpian mengucap la ilaha illallah itu sama dengan pian membaca ayat kursi. Ingin tahu terjemah la ilaha illallah, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, la ilaha illa, Allah itu adalah. Nah itu kan, Allah itu ada di mana? La ilaha illallah. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah huwal hayyul qayyum. Dialah hayyun lagi qayyum, hidup lagi qayyum, berdiri sendiri. La taqujuhu sinatu wala naum. Dia latakujuhu, dia tidaklah dia itu mengambil manfaat untuk mengantuk ataupun tidur. Mun kita teguring habis orang ceramah terbangun, habis orang khutbah terbangun, apa aja dari itu jar sumatnya aja ceramah aja sumatnya ini teguring ya, sumatnya ceramahnya. Nah itu. Yang keempat ada dalam Quran surah Toha, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah sudah, itu tadi itu menurut saya Habib Toha. Fa'lam, ketahuilah kata beliau, la ma'buda bihaqi illallah, tidak ada ma'bud yang disembah kecuali Allah. Ini menurut Habib Toha. Ada lagi kalimat yang sering dibaca kita dalam hari-hari, kalau ini sering bulan puasa dibaca ya, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Kalau ada lagi yang di orang bacaan bersama-sama, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang berkuasa, tidak ada kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Sekarang kita lihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa ujar Sidin? Pakana bizalika yazkurul qalbu ma nasiya min zikrillahi wa amma zikrun nafsi fiha biqauli la ilaha illallah. Maka ketahuilah kata beliau, ada serapan persatuan antara lisan dan hati manusia, yang manusia kadang-kadang lupa untuk mengingat Allah. Maka pengertian mengingat Allah itu bisa dipahami adalah an-nafs, yakni zikir bagi diri seseorang.
Seperti kita mengucap misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kalau kita baca terus menerus sampai 100 kali, setiap orang berbeda-beda hasilnya. Mungkin 100, 200, 300. Itu yang muncul adalah kalimat sabitnya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya lagi Allah, 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 Allah. Coba nanti praktekkan di rumah, la ilaha illallah. Nanti ujung-ujungnya bila kita keuyuhan mengucap la, ujungnya adalah kalimat Allah. Allah itu sabit. Jadi ketika kita mengucap Allah itu sama maknanya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sama dengan lil faidah hadis yang pertama tadi. Allah, 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 sampai kita sebut-sebut Allah, Allah, Allah. Timbul yang ketiga, kata saya Abdul Qadir Jalani, iyalah, kalau orang di kampungan bahari Allah, Allah, lalu dilajimkannya pada napasnya, tariknya napas Allah, Allah, Allah. Yang oleh Syekh Qusairi dalam kitabnya Risalah Qusairi, Risalatul Qusairi, disebut dengan hembusan ruh. Hembusan ruh. Jadi kalau ingin tahu zikir ruh itu adalah Allah. Zikir ruh itu adalah Allah atau piantarik Allah, Allah, Allah. Itu zikir ruh. Jadi kalau berzikir nanti di waktu lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, huwallah. Dalilnya apa? Dalilnya qul huwallahu ahad, qul huwa, katakanlah dia. Dia itu adalah ahad. Nah, itu. Qul huwallahu ahad. Nah, ini mubtada khabar di sini. Katakanlah dia adalah Allah. Katakanlah dia. Dia itu siapa? Ahad. Dia itu adalah esa. Nah, kembali lagi kan, yang esa itu siapa? Ya dia. Dia itu siapa? Ya itu yang esa. Dia itu lil makna huwa, au disingkat hu jadi hu, untuk menyampaikan makna huwa. Oke, ini misalnya nama orang